Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, saya ucapkan salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kita bersama. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan saya akan memandu Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, berharap Anda siap untuk membahas kebenaran. Kita akan membuka Alkitab bersama-sama. Dan kita ada dalam seri kejadian kita, yaitu nomor 29. Berarti kita akan membahas pasal yang ke-29 dari kitab Kejadian pada hari ini. Bagi Anda yang mungkin baru mendengar Mutiara Kebenaran, seri kita akan beralih dari satu kitab ke kitab lainnya di dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda ingin mendapatkan pembahasan yang sangat bagus tentang Perjanjian Baru, saya rujuk kepada acara Through the Bible, yang juga merupakan acara radio berita kasih yang dibawakan oleh Dr. Suhento Liao setiap jam 6 pagi. Dan kita berbicara tentang Perjanjian Lama. Walaupun demikian, kita tahu bahwa Alkitab merupakan satu buku yang ditulis oleh Allah, sehingga tidak bisa kita memisah-misahkan antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Untuk mengerti Perjanjian Lama, tentu kita perlu melihat Perjanjian Baru. Dan kebenaran-kebenaran dalam Perjanjian Baru didirikan di atas dasar atau fondasi Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, dalam kita membaca atau membahas Kejadian pasal 29 ini, kita pasti akan banyak berbicara atau banyak mengambil dari ayat-ayat di Perjanjian Baru juga. Oleh karena itu, saya anjurkan bagi Anda untuk siap-siap dengan Alkitab Anda, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita buka pada saat ini di dalam Kejadian pasalnya yang ke-29. Kejadian pasalnya yang ke-29, kita akan mulai baca, tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kudus dan terpujilah namamu, karena memang layak kami tinggikan dan layak kami agungkan. Engkau yang telah berbuat begitu banyak bagi orang-orang berdosa seperti kami, sehingga barang siapa yang percaya kepadamu bisa memperoleh hidup yang kekal. Dan kami yang telah mendapatkan hal itu ya Tuhan, kami rindu untuk semakin dalam lagi mengenal Engkau melalui firman-Mu dan pembelajarannya. Biarlah kebenaran-Mu semakin nyata bagi kami, agar dalam hal tingkah laku maupun kepercayaan kami semakin dekat kepadamu. Kami landaskan doa ini agar pada jam berikutnya acara Mutiara Kebenaran ini, Engkau yang sertai dan Engkau yang pimpin, agar kami dapat sungguh-sungguh mendapatkan pengajaran dan kebenaran dari firman-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasalnya yang ke-29, saudara. Ada 35 ayat di pasal ini. Tetapi untuk hari ini kita akan lihat ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30 saja, saudara. Ya. Mengapa? Karena dari ayat 31 sampai dengan seluruh pasal 30 itu satu perikop, atau bisa kita katakan satu pembahasan, satu topik ya. Oleh karena itu kita akan bahas Kejadian pasal 29 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30 untuk seri nomor 29 kita ini pada malam hari ini. Kita baca dari ayat 1 hingga ayat 8 dulu. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka,
Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Ya, kita melanjutkan pasal 28 di mana Yakub telah diutus pergi oleh Ishak dan Ribka, orang tuanya, pergi ke tanah sanak saudaranya, yaitu di Padan Aram, terutama di kota Haran, saudara kasih Tuhan, di mana tinggal Laban yang adalah kakak kandung dari Ribka. Dan di situ Yakub diharapkan dapat menghilang sementara waktu dari amarah kakaknya Esau, sekaligus mencari seorang istri yang cocok bagi dirinya. Dari tengah jalan dia sampai di Betel, di mana dia mendapatkan suatu encounter, ya, suatu pertemuan dengan Tuhan, di mana selama ini dia sering mendengar tentang Tuhan Yehova yang disembah oleh ayahnya, disembah oleh kakeknya. Tetapi ketika seseorang mendapatkan pengalaman pribadi dengan Tuhan, saat itulah dia sungguh-sungguh dikuatkan, saudara. Dan tentunya tempat di mana dia tidur itu, Betel, ya, merupakan tempat yang akan mengandung banyak ingatan kepada dia, tempat yang sangat emosional bagi dia, dan tentunya dia agak enggan untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi bagaimanapun juga, akhirnya dia berangkat, ya. Di 29 ayat 1 dikatakan berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Dan sambil berjalan, Tuhan menuntun langkahnya sampai akhirnya dia tiba di tempat tidak jauh dari rumah kerabatnya itu, saudara yang kasih Tuhan. Inilah yang kita lihat bahwa Roma 8 ayat 28 sungguh benar bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, ya, dalam segala hal, saudara yang kasih Tuhan, ya. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebagaimana Allah menuntun hambanya Abraham sehingga langkahnya bisa sampai kepada suatu sumur di mana dia bisa bertemu dengan Ribka yang tidak lain adalah masih sanak famili dengan Abraham tuannya. Demikian juga pada saat ini berapa ratus tahun kemudian, saudara, anaknya Ishak, Yakub, dituntun oleh Tuhan untuk sampai ke sebuah sumur juga. Ini suatu kebetulan, ya, yang luar biasa. Tapi kita orang percaya tidak tahu yang namanya kebetulan. Kita percaya semuanya adalah hasil tuntunan Tuhan dan atas izin Tuhan. Jadi bukan kebetulan bahwa dia melangkahkan kaki dan dari jauh dia memandang sebuah sumur yang rupanya adalah sumur dekat dengan kota Haran, saudara, tempat juga di mana Laban tinggal. Dan menarik sekali mengenai kota Haran ini. Haran sebenarnya adalah nama salah satu anak Terah, masih kakak dari Abraham, saudara. Jadi kita ingat waktu itu Abraham dengan Terah keluar dari Ur Kasdim. Mereka sempat menetap di sebuah kota yang kebelakangan dinamakan Haran. Mungkin mengingat akan anaknya Terah yang mati pada saat masih muda. Satu hal yang menarik tentang sumur yang dilihat oleh Yakub ini adalah bahwa lain daripada yang lain, walaupun hari masih cukup pagi, ya, belum sore, belum saatnya untuk pulang, tetapi sudah ada 3 kumpulan kambing domba yang berbaring di dekatnya. Nah, ini adalah satu hal yang agak-agak tidak lazim, ya. Memang mata air merupakan satu hal yang penting sekali pada zaman itu. Kita tahu daerah situ bukanlah daerah yang curah hujannya tinggi, ya. Daerah Palestina sana curah hujan cukup rendah, dan gembala-gembala sangat bergantung kepada sumber mata air. Dan sumber mata air sering merupakan tempat cekcok, sering merupakan tempat pertikaian bagi orang-orang pada zaman itu. Seperti yang pernah kita baca bagaimana Ishak bertikai dengan orang Filistin atas sumur-sumur yang menurut dia sudah gali, tetapi menurut orang Filistin itu adalah milik mereka. Jadi banyak pertikaian di situ. Tetapi biasanya sumber mata air juga merupakan tempat perkumpulan, tempat bersosialisasi, ya, tempat untuk bergosip mungkin pada zaman itu, tempat semacam pertemuan informal, ya. Jadi 1 di tempat air, 2 di gerbang kota biasanya, tempat-tempat seperti itu. Dan ada 3 kawanan domba di situ. Nah, tempat ini masih pagi, kenapa ada 3 kawanan domba? Sepertinya, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang menggembalakan domba di situ, nomor 1, mereka kurang begitu rajin, ya, kurang begitu peduli dengan kambing domba mereka. Nomor 2, mungkin batunya cukup besar, dan mungkin orang-orang yang menggembalakan ini masih muda-muda, mungkin masih anak-anak, karena kalau kita lihat bahkan anak-anak dan wanita yang disuruh menggembalakan di situ, ya. Mungkin mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan batu itu, ya, karena dikatakan bahwa batunya besar di situ, ya. Ada penekanan bahwa batunya besar. Mungkin mereka perlu menunggu sampai cukup banyak orang, cukup banyak gembala berkumpul di situ untuk menggulingkan batu. Dan kemudian mereka akan bergiliran memberi minum ternaknya
mungkin yang datang duluan bisa mendapat minum duluan. Itulah yang menjadi alasan mengapa sejak pagi sudah ada yang ngantri duluan, saudara. Mungkin mereka ingin mendapatkan giliran duluan, sampai 3 kumpulan kambing berbaring di situ. Nah, Yakub melihat itu dan dia mendekat. Dia perlu untuk berbicara dengan mereka, dia perlu untuk mencari tahu keadaan sekeliling dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Yakub mendekat kepada mereka dan memberikan salam. Katanya, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Betapa kagetnya dia dan betapa bahagianya tentunya ketika dia mendengar bahwa mereka berasal dari Haran. Bukan hanya mereka berasal dari Haran, tapi mereka kenal dengan Laban, cucu Nahor. Saudara kasih Tuhan. Menarik sekali bahwa Yakub tidak mengacu kepada Laban anak Betuel, ya, karena Laban sebenarnya anak Betuel, kemudian Betuel anak Nahor, tetapi dia mengacu kepada Laban, cucu Nahor. Rupanya Nahor mungkin jauh lebih terkenal daripada Betuel. Kita sudah baca dalam perikop di Kejadian pasalnya yang ke-24 bahwa Betuel sepertinya agak pasif ya di dalam urusan rumah tangga, bahkan masalah menerima tawaran dari hambanya Abraham untuk melamar Ribka pun ya Betuel sepertinya banyak menyerahkan urusan itu kepada istri dan anaknya laki-laki yaitu Laban ya. Nah, mungkin Betuel sakit sejak masa mudanya dan lain sebagainya sehingga dia kurang terkenal ya. Yang lebih terkenal adalah Nahor, sehingga dia sebut di sini Laban cucu Nahor. Dan ternyata mereka kenal, saudara. Rupanya kita tahu belakangan Laban orang yang cukup kaya, cukup terpandang daerah itu, sehingga terang saja mereka kenal. Dan mereka segera menunjuk kepada seorang dari anak perempuannya yang datang dengan kambing dombanya. Nah, kita bisa sedikit berimajinasi di sini, apa kira-kira yang dirasakan oleh Yakub ketika pertama kali dia melihat Rahel. Mungkin dia melihat, kita ingat bahwa Yakub datang ke sini untuk mencari seorang istri, saudara. Dan saya yakin saudara-saudaranya, bapak ibunya sudah banyak mengindikasikan kepada dia bahwa dia harus mencari seorang kalau bisa dari sanak saudaranya. Mungkin anak Laban, ya mungkin mereka sebut-sebut sebagai salah seorang kandidat. Sehingga ketika mendengar daripada gembala-gembala bahwa anaknya perempuan Laban datang, tentunya Yakub segera memasang mata yang lebar, saudara. Dia ingin tahu wanita seperti apa. Mungkin ini kandidatnya, saudara. Dan tentunya dia pasti merasa senang ketika dia pertama kali melihat Rahel, ya. Dia melihat seorang wanita yang rajin, yang rela untuk menangani kambing domba ayahnya, ya. Dia bukan seorang pemalas, dia menggembalakan kambing domba. Nah, kemudian tentunya dia melihat seorang yang kuat tubuhnya, ya. Dan tentunya dia juga tidak akan gagal untuk memperhatikan dari Rahel. Sehingga cukup aman jikalau kita berasumsi bahwa Yakub cukup kepincut istilahnya pada saat pertama kali dia melihat Rahel itu. Dia cukup terkesan, saudara, ya. Dan dari jauh dia melihat Rahel dan dia ingin tentunya kenal lebih dekat dengan Rahel. Oleh karena itu dia berusaha untuk membubarkan kawanan domba yang ada di situ. Dia ingin mereka pergi, ya, supaya dia bisa sendirian dengan Rahel. Lalu dia bilang, "Ayo, hari masih siang, ya. Ini masih belum waktunya minum. Coba kamu pergilah gembalakan." Tetapi gembala-gembala itu tidak mau berkooperasi dengan dia. Tentunya mereka juga penasaran dengan orang ini. Mereka ingin tahu tentang orang ini, ya. Oleh karena itu mereka juga berkata, "Oh, tidak bisa," katanya. "Harus tunggu semuanya berkumpul dulu dan batu digulingkan, barulah kami memberi minum kambing domba kami." Nah, apa yang terjadi kemudian kita akan baca dari ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Tidak berhasil mengusir para gembala-gembala yang penasaran 3 kawanan domba itu.
akhirnya Yakub terpaksa bertemu dengan Rahel pada saat itu juga. Dan katanya selagi ia berkata-kata dengan mereka, Rahel datang dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Bahasa Ibrani, sebab dialah yang menggembalakannya, maksudnya ya dia sebagai seorang penggembala wanita, saudara. Dan rupanya hal ini bukanlah sesuatu yang terlalu lazim ya, karena rupanya Alkitab memberikan suatu catatan di sini. Dialah yang menggembalakannya. Nah, memang biasanya laki-laki yang menggembalakan kambing domba, tetapi dalam keluarga Laban ini rupanya Rahel ikut menggembalakan kambing domba, saudara. Patut dipertanyakan karena Laban sebenarnya memiliki anak-anak lelaki, ya. Nah, kita tidak tahu apakah anak lelakinya lebih tua atau lebih muda dari Rahel, ya. Dan kita dapatkan di dalam bagian Alkitab lain dalam pasal 30, pasal 31 bahwa anak-anak laki-laki Laban memang ada menggembalakan kambing domba juga, ya. Nah, mungkin pada waktu itu mereka masih terlalu muda, ya. Atau mungkin Laban punya begitu banyak kambing domba sehingga butuh beberapa tempat penggembalaan. Nah, mungkin anak-anaknya disuruh menggembalakan di tempat yang agak jauh, sedangkan Rahel disuruh menggembalakan di tempat yang dekat. Tapi bagaimanapun juga, ya, ini menunjukkan Rahel sebagai seorang wanita yang bukan pemalas, tetapi dia rajin untuk melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dan katanya ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, maka tiba-tiba saudara, karena mungkin begitu emosional dan mungkin setengah juga untuk memberikan kesan yang baik kepada Rahel, ya, tiba-tiba dia pergi dan menggulingkan batu itu dari mulut sumur, saudara, ya. Nah, kita telah diberitahu bahwa itu adalah batu yang besar, ya. Sampai-sampai para gembala biasanya menunggu sampai banyak berkumpul baru sama-sama mengangkat batu itu. Nah, kita memang tahu Yakub memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Esau sendiri, kakak kembarnya, memiliki kekuatan yang besar. Dia dikenal sebagai seorang pemburu yang hebat. Dan kalau Esau memiliki kekuatan yang luar biasa, Yakub ya sebagai saudara kembarnya juga sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan Yakub menggulingkan batu ini, ya, karena begitu semangatnya dia melihat Rahel, ya, dan juga karena dia ingin memberikan kesan yang baik, ya. Dan kemudian dia segera memberi minum kambing domba itu. Kemudian ayat 11 dikatakan, kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Kita bisa membayangkan dari sudut perspektif Rahel, saudara yang kasih Tuhan, betapa kagetnya dia ketika hal-hal ini terjadi tentunya. Dia sedang menjalankan tugasnya sehari-hari, datang membawa kambing domba. Mungkin dia tidak berpikir ada kejadian luar biasa apa yang akan terjadi pada hari itu. Tetapi mungkin dia mulai heran ketika dia mendekat kepada sumur bahwa ada seorang laki-laki yang asing di sana. Bukan hanya itu, bahkan ketika dia sampai di sumur, tiba-tiba laki-laki ini tanpa babi bu, saudara, menggulingkan batu dan mulai memberi minum kepada kambing dombanya, ya. Mungkin Rahel terbengong-bengong, apa yang sedang dilakukan orang ini? Mengapa dia begitu baik? Kenapa dia tiba-tiba memberi minum kambing domba saya? Lebih kaget lagi dia ketika Yakub mencium dia, saudara. Nah, tentu ini adalah bukan ciuman untuk menunjukkan kasih pribadi. Ini adalah ciuman salam, saudara, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sana. Tetapi walaupun demikian, biasanya ciuman salam hanya diberikan, apalagi kalau lawan jenis, antara kerabat dekat, ya. Sehingga Rahel pasti kaget sekali, wah kenapa ini tiba-tiba orang asing ini memberikan salam cium kepada saya, ya. Dan setelah itu dia menangis pula dengan suara yang keras, saudara, ya. Tetapi lambat laun akhirnya Yakub menceritakan bahwa dia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Nah, tentunya Rahel sudah sering mendengar bagaimana bapaknya Laban bercerita tentang saudaranya perempuan Ribka, ya, yang beberapa ratus, mungkin hampir 100 tahun yang lalu, ya, menghilang dari rumah. Bukan menghilang, maksudnya pergi dari rumah, diboyong, ya, dilamar oleh sepupu mereka yang jauh, yang sangat misterius, ya, yang dia sudah, Rahel tentunya mendengar tentang Abraham, tentang Ishak, ya, dan bagaimana dia punya seorang bibi, ya, Ribka, yang diboyong begitu saja, datang hambanya, ya, kemudian dalam waktu 2 hari tiba-tiba pergi, saudara, ya. Dan mungkin dia sering bertanya-tanya tentang Ribka, dia sering bertanya-tanya tentang bibinya yang jauh, yang misterius, dan tentang anak-anak mereka. Dan tiba-tiba di sini berdiri seorang laki-laki yang telah begitu baik dengan dia, yang mungkin tentunya dari perawakan juga terlihat kuat, ya, terlihat baik untuk dipandang, yang berkata bahwa dia adalah anak dari Ribka. Nah, giliran Rahel yang emosional dan dia segera berlari menceritakan kepada ayahnya.
Laban. Dan Laban tentunya juga sudah lama bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Ribka. Dari catatan Alkitab kita tidak membaca bahwa Ribka pernah kembali ke Mesopotamia, ya. Mungkin mereka bisa berkomunikasi melalui karavan-karavan dagang pada waktu itu, tetapi tentu jauh lebih lambat daripada kita zaman ini. Kita bisa email, kita bisa surat, kita bisa handphone sekarang. Ya, mereka perlu menunggu waktu mungkin bertahun-tahun baru surat bisa sampai melalui dititip kepada karavan. Itu pun kalau karavan-karavan dagangnya mau menyampaikan, saudara. Sehingga Laban emosional dan dia pergi menyongsong dia, mendekapnya, menciumnya, membawanya ke rumahnya. Dan segera tentunya mereka bertukar banyak sekali cerita. Dan di ayat yang ke-14, saudara, Laban berkata, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. Walaupun pada waktu itu ilmu genetika masih belum maju, saudara, tetapi apa yang dikatakan Laban ini benar, bahwa tentu ada hubungan gen antara Laban dengan keponakannya Yakub di sini. Dan katanya, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Nah, kita baca sekarang ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali di sini. Yakub tinggal sebulan lamanya pada Laban, saudara. Dan selama sebulan itu tentunya Yakub sebagai seorang yang rajin, ya, dia tidak diam saja, dia banyak membantu. Mungkin dia membantu menggembalakan kambing domba, ya. Mungkin Yakub malah senang melakukannya, ya, karena dia bisa dekat-dekat dengan Rahel pada saat itu, membantu menggembalakan kambing domba, ya. Jadi selama sebulan Laban bisa menyaksikan bahwa Yakub ini benar-benar seorang yang luar biasa rajin, ya. Seorang yang sangat diberkati Tuhan pula, ya. Seorang pekerja yang dapat diandalkan. Dan Laban mulai merasa bahwa dia mendapatkan seorang yang luar biasa hebat di tangannya. Tetapi tentunya Laban merasa tidak enak kalau Yakub hanya begitu saja, ya. Nah, kira-kira Laban juga sudah bisa menduga bahwa Yakub ini jatuh cinta sama Rahel anaknya. Dan Laban dengan sangat pintar, ya, menyuruh Yakub yang menentukan upah kerjanya sendiri. Laban berkata, coba kamu bilanglah kamu mau upah apa. Ini jauh lebih baik, saudara yang kasih Tuhan, ya. Kalau misalnya Laban sendiri yang menentukan upahnya, ya serba salah, ya. Kalau upahnya dikasih terlalu kecil, ya itu repot, ya. Kalau dikasih terlalu besar, tentu Laban sebagai seorang yang tamak, ya tidak mau melakukan itu. Lebih baik dia suruh Yakub yang tentukan sendiri upahnya. Dan Yakub tentunya akan memberikan yang terbaik, ya. Dan benar, saudara, Yakub berkata, aku mau bekerja 7 tahun padamu untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Laban tentu sangat kegirangan, saudara kasih Tuhan, ya. Bayangkan dia mendapatkan 7 tahun pekerjaan dari seorang yang sangat hebat bekerja, ya. Dengan balasan apa? Dengan balasan memberikan anaknya Rahel kepada Yakub, yang toh, ya, kalaupun misalnya Yakub tidak bekerja padanya, mungkin Laban senang-senang saja Rahel menikah dengan Yakub, ya. Jadi untuk sesuatu yang toh dia senangi, Laban bisa mendapatkan 7 tahun pekerjaan dari Yakub. Dan kita diberitahu di sini bahwa Rahel memiliki seorang kakak perempuan, yaitu Lea, dan dikatakan Lea tidak berseri matanya, ya. Tidak berarti Lea ini buruk rupa, ya, hanya saja mungkin dibandingkan dengan Rahel adiknya, dia kalah, saudara yang kasih Tuhan, dalam hal kecantikan, ya. Tetapi kita akan lihat belakangan sebenarnya Lea memiliki karakteristik rohani yang lebih kuat daripada Rahel. Nah, setelah melakukan deal ini, kita temukan bahwa Yakub bekerja dengan luar biasa keras, saudara. Dan di ayat yang ke-20 ini suatu pernyataan yang luar biasa. Dikatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sungguh, cinta merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa, ya. Karena cinta Yakub kepada Rahel, 7 tahun dianggap beberapa hari saja, saudara. Anda bisa bayangkan itu, ya, 7 tahun, saudara. Bukan waktu yang singkat, tetapi dianggap beberapa hari saja.
Nah, ini mengajarkan kepada kita sesuatu, saudara. Yaitu kalau Yakub bisa begitu cinta kepada Rahel dan dia rela untuk melakukan semua itu untuk Rahel, bagaimana dengan cinta kita kepada Tuhan, saudara? Ya, bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Ya, coba kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Di sini kepada jemaat di Efesus Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan rindu bahwa kita mengasihi Dia. Mengapa? Karena Tuhan telah begitu mengasihi kita, saudara. Coba kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ketiga untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Efesus pasalnya yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sedemikian rupa, sehingga ia memberikan dirinya sendiri, ia mati bagi kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan tentunya kita yang telah percaya kepadanya, wajar dan sangat masuk akal kalau Tuhan menuntut bahwa kita mengasihinya. Kalau Anda mengasihi seseorang, saudara yang kasih Tuhan, bukankah Anda berharap bahwa orang itu mengasihi Anda kembali? Semakin besar kasih Anda, maka semakin besar harapan Anda. Bagaimana dengan Tuhan yang katanya betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus? Maka Tuhan menghardik jemaat Efesus, engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Oh, apakah kasih yang mula-mula itu, saudara yang kasih Tuhan? Oh, kasih ketika seseorang masih hangat-hangatnya, kasih ketika seseorang masih sungguh-sungguh jatuh cinta kepada seseorang, saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah kasih yang luar biasa. Tuhan menggambarkannya di dalam Yeremia, saudara. Coba kita buka dalam Yeremia pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ini Tuhan berbicara kepada Israel. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menghardik orang Israel karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Tuhan bilang, aku ingat kasihmu ketika kamu masih pengantin, ketika kamu masih dalam masa mudamu. Kapan yang dimaksud dengan ketika Israel pengantin, saudara yang kasih Tuhan? Yaitu ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah Mesir pertama. Ketika mereka dalam suatu kurun waktu di mana mereka mengikuti Tuhan, setelah Tuhan memberikan kepada mereka 10 hukum Taurat, dan mereka begitu setia kepada Tuhan. Suatu periode waktu yang sangat singkat, yaitu ketika Tuhan secara formal menetapkan, akulah yang akan menjadi Allahmu, dan kamu adalah umatku. Nah, pada waktu itu Israel begitu setia kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku ingat kepada kasihmu pada masa mudamu, ketika engkau masih pengantin baru. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tentu tahu ya, ketika seorang pasang muda-mudi menikah menjadi pengantin baru, mereka memiliki kasih yang berkobar-kobar satu dengan yang lainnya, kasih yang begitu menyala, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mengibaratkan kasih yang demikian. Nah, demikian juga Tuhan dengan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Pada orang-orang percaya pada zaman perjanjian baru, kita adalah mempelai Kristus. Kristus adalah mempelai lelaki kita, dan dia telah mengasihi kita dengan sedemikian rupa. Dan sayangnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita meninggalkan kasih kita yang semula kepada Kristus. Dan jemaat Efesus meninggalkannya. Dan Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Oh saudara, adakah engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula kepada Tuhan? Kasih ketika engkau pertama kali diselamatkan, saudara. Saya masih ingat ketika saya pertama kali diselamatkan. Saya mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan. Ya. Saya merasa begitu sukacita. Saya merasa ada beban yang lepas dari diri saya. Karena saya sudah bergumul cukup lama waktu itu. Saya tidak tahu apakah saya akan masuk surga atau masuk neraka. Saya takut, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ketika saya pada malam, suatu Rabu malam, tanggal 9 November tahun 94, saya masih ingat, ketika saya diselamatkan, ada suatu beban yang besar terlepas dari diri saya, dan saya merasa waktu itu bahwa saya dapat menyerahkan semua hidup saya kepada Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan sungguh itu adalah kasih yang mula-mula. Mungkin Anda pernah merasakannya juga.
Mungkin ketika Anda pertama kali diselamatkan, ada sukacita yang besar. Anda merasa Tuhan adalah segala-galanya. Anda bisa menghadapi segala penganiayaan demi Dia. Anda berani berkorban segala-galanya untuk Dia. Atau mungkin Anda dalam suatu kebangunan rohani, saudara yang kasih Tuhan. Anda pernah merasakan kasih yang begitu mendalam kepada Tuhan. Oh saudara, jangan kehilangan kasih itu. Pertahankan kasih itu kepada Tuhan, maka Anda dapat melakukan segala-galanya untuk Tuhan. Oh, kasih kepada Tuhan adalah motivasi yang besar, saudara yang kasih Tuhan. Kasih Yakub kepada Rahel membuat dia merasa 7 tahun tidak ada apa-apanya, saudara. Bagaimana dengan kasih kita kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, maka kita akan dapat melakukan banyak hal untuk Dia. Apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita mengasihi Tuhan, saudara? Coba kita lihat beberapa hal. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka yang pertama kita akan mentaati Dia. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," ini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. "Jikalau kamu mengasihi aku," katanya, "kamu akan menuruti segala perintahku." Oh saudara, tanda yang pertama orang yang mengasihi Tuhan adalah dia mentaati Tuhan. Dia mentaati Tuhan, saudara. Ini adalah kasih kepada Tuhan. Ketika seorang pertama kali diselamatkan, ketika dia mengakui, oh Yesus adalah Tuhan atas hidupku, maka dia belajar taat kepada Tuhan. Dia belajar, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak berkata, Tuhan, saya mau taat kepada perintahmu yang enak-enak. Saya mau taat kepada perintahmu untuk sesuatu hal yang saya mudah melakukannya, ya, untuk sesuatu, tapi saya tidak mau taat kepadamu untuk melepaskan dosa favorit saya. Saya tidak mau melepaskan rokok saya tidak mau melepaskan amarah saya yang saya timbun-timbun. Saya tidak mau menyelesaikan permusuhan saya dengan seseorang. Atau saya tidak mau taat dalam hal memberikan persepuluhan. Saya tidak mau taat dalam hal setia bergereja. Oh, atau Tuhan, bolehlah saya mau taat dalam banyak hal, tapi jangan suruh saya meninggalkan gereja saya yang salah saat ini untuk bergabung dengan gereja yang benar. Saya sudah terlalu banyak teman di sini. Oh, sering kasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tidak akan berkata demikian, karena satu hal yang menjadi pokok perhatian dia ingin taat kepada Tuhan. Karena Tuhan telah begitu mengasihi dia, Tuhan telah mati untuk dia. Oh, bagaimana mungkin dia bisa berkata tidak kepada Tuhan? Tuhan yang telah mati bagi dia, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah kasih kepada Tuhan. Ini adalah suatu pengukuran yang objektif, saudara. Anda mengatakan, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengukur kasih seseorang kepada Tuhan, saudara? Bagaimana kita mengukur kasih seseorang kepada Tuhan? Tidak ada cara pengukurnya selain kita melihat apakah dia taat kepada Tuhan. Percuma saja kalau tiap minggu orang berseru, berteriak-teriak, oh kasih kepada Tuhan, bahkan dibikin lagu, saudara yang kasih Tuhan, mengasihi lebih dalam lagi dan lain sebagainya. Percuma kalau kemudian dalam hidupnya sehari-hari ada firman Tuhan, yang jelas-jelas dia ketahui, yang dia langgar terus, yang dia berkata, Tuhan saya belum mau melakukannya, saya tidak mau melakukannya. Percuma dia bilang dia mengasihi Tuhan. Saudara, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, pendengar radio Berita Kasih sekalian, apakah Anda taat kepada Tuhan? Tentu nomor satu Anda perlu taat kepadanya dalam hal keselamatan, saudara. Anda perlu percaya kepadanya. Anda perlu mengamini dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau Anda sudah melakukan itu, adakah Anda taat kepada perintah-perintahnya? Ada banyak, saudara yang kasih Tuhan, perintah-perintahnya. Adakah Anda taat? Tetapi saudara yang kasih Tuhan, nomor dua yang kita lihat mengenai taat, mengenai mengasihi Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan rela memberi kepada Tuhan. Dia rela berkorban kepada Tuhan. Dan kita lihat ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia rela berkorban. Yakub mengasihi Rahel sedemikian rupa sehingga 7 tahun dianggapnya sebagai beberapa hari saja. Dia rela mengorbankan semua itu demi orang yang dia cintai. Ada satu pepatah bahwa mengasihi berarti memberi. Memberi belum berarti mengasihi. Sungguh, Anda bisa memberi kepada seseorang tanpa mengasihi orang itu. Mungkin Anda memberi karena benci bahkan. Anda memberi dengan terpaksa. Tetapi kalau Anda mengasihi seseorang, Anda tidak mungkin tidak memberi dan berkorban bagi orang itu. Tentunya bagi barang siapa yang pernah berpacaran, saudara yang pernah memiliki seorang kekasih, mengerti akan hal ini. Ya, bagaimana dia rela berkorban untuk kekasihnya. Mungkin yang laki-laki dia rela untuk menjemputnya. Mungkin dia rela untuk melakukan banyak hal untuknya. Yang perempuan mungkin rela untuk melakukan banyak hal juga untuk kekasihnya, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita rela berkorban untuk Tuhan? Apakah kita rela memberi untuk Tuhan, saudara yang kasih Tuhan?
Kadang-kadang ya, di dalam kehidupan kekristenan kita, kita dituntut untuk membuat suatu pengorbanan demi Tuhan, saudara. Mungkin kalau orang yang berbisnis, ya, dia pergi ke gereja, saudara yang kasih Tuhan, dia mengorbankan hari Minggu, dia tidak buka, atau mungkin dia tidak buka lebih awal, dia mungkin buka siang sudah dia pergi ke gereja. Apakah Anda cukup mengasihi Tuhan untuk mengorbankan hal itu, saudara yang kasih Tuhan, yang jauh lebih kecil dari apa yang telah Tuhan korbankan bagi Anda? Mungkin kita perlu mengorbankan waktu-waktu yang biasanya kita pakai untuk melakukan banyak hal yang tidak berguna, kita korbankan untuk membaca firman Tuhan. Maka kita rela melakukan hal itu. Mungkin kita berkorban materi, saudara kasih Tuhan. Tuhan ingin kita mendukung jemaatnya, kita mendukung jemaat lokal, kita mendukung pelayanan Tuhan, saudara. Apakah kita rela memberikan persepuluhan? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada uang kita? Ini adalah pertanyaan yang patut ditanyakan, saudara. Ya, apakah kita rela memberikan persepuluhan? Apakah kita rela menyumbang kepada pekerjaan misi, pengabaran Injil? Banyak orang berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tuntut 10%. Terlalu besar. Saudara, kalau Tuhan tuntut 100% pun masih terlalu kecil bagi kita untuk kita berikan. Karena seluruh hidup kita berikan kepadanya belum cukup untuk mengganti. Dan ini Tuhan hanya minta, kembalikanlah persepuluhan agar jemaatku dapat berdiri, agar orang-orang yang melayaniku dapat hidup. Saudara yang kasih Tuhan, maukah kita melakukan hal itu? Maukah kita mengasihi Tuhan? Kita berkorban dan memberi, saudara. Jangan kita lupakan kasih kita yang semula. Adakah kita rela berkorban untuk kebenaran? Ya, Anda yang sudah mendengar radio berita klasik sekian lama, mungkin Anda mendapat berkat darinya. Anda diberitahu tentang banyak hal-hal doktrinal, kepercayaan yang benar, doktrin yang benar, ya. Bagaimana gereja yang benar. Relakah Anda mengambil langkah untuk mengikuti kebenaran itu, ya. Ada gereja yang sudah banyak menyimpang jauh, ya. Tuhan ingin orang yang mengasihi dia untuk memisahkan diri dari gereja-gereja yang telah jauh menyimpang itu, saudara yang kasih Tuhan. Gereja-gereja yang asal-asalan bernubuat, ya. Gereja-gereja yang pendetanya mungkin naik turun sorga katanya, itu suatu kebohongan, saudara yang kasih Tuhan. Gereja-gereja yang wanitanya tidak taat kepada firman Tuhan, mereka menjadi gembala, mereka berkhotbah di kebaktian umum. Gereja-gereja yang membaptis bayi, saudara yang kasih Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Adakah Anda rela untuk demi kebenaran mendukung gereja yang benar, menggabungkan diri dengan gereja yang benar? Saudara, mungkin banyak orang mendapat berkat dari radio berita kasih, dan saya puji syukur kalau Anda mendapat berkat darinya. Tapi maukah Anda mengambil satu langkah lebih jauh lagi, yaitu Anda mengambil langkah mendukung kebenaran? Itu adalah cetusan kasih Anda kepada Tuhan. Karena kebenaran nih, kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran radio berita klasik, bukan kebenaran Grafe, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah kebenaran Tuhan. Dan karena saya kasih kepada Tuhan, saya ingin mendukung kebenaran. Saya ingin bergabung dengan jemaat yang memberitakan kebenaran ini. Maukah Anda melakukan itu? Itu juga cetusan kasih kepada Tuhan. Anda berkata Anda mengasihi Tuhan. Buktikanlah, saudara. Ataukah sudahkah kasih Anda melempem kepada Tuhan? Yakub begitu mengasihi Rahel, sehingga 7 tahun dianggapnya sebagai beberapa hari saja. Dan kita lihat, saudara yang kasih Tuhan, kita lanjutkan, kita selesaikan Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 30 ini, karena kita tidak akan bahas 31, itu belakangan, saudara. Dari ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-30. Kejadian pasal yang ke-29 ayat 21 hingga ayat yang ke-30. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Tetapi genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula kepadaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, yang menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. 7 tahun berlalu, saudara kasih Tuhan, dan tiba saatnya untuk perkawinan, tiba saatnya untuk menerima upah. Bagi setiap orang yang telah bekerja, tentunya hari-hari menerima gaji adalah hari-hari yang menyenangkan. Tetapi bayangkan, terlebih lagi Yakub, saudara kasih Tuhan. Biasanya orang bekerja 1 bulan kemudian dapat gaji. Yakub bekerja 7 tahun, saudara, 7 tahun di muka baru dapat gaji.
dan gajinya sesuatu yang tentu sangat berbunga-bunga mengembirakan hatinya. Dia akan menikah dengan gadis idamannya. Dia menikah dengan gadis yang mungkin dia mimpikan siang dan malam sambil dia menggembalakan kambing domba, sehingga 7 tahun dianggap beberapa hari, saudara. Tiba waktunya, tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Oh, suatu penipuan luar biasa. Mungkin tidak ada di dalam sejarah lagi, saudara kasih Tuhan, yang seperti ini ya. Di mana seorang Laban, saudara kasih Tuhan, bertindak dengan penuh tipu daya ya. Dia menjanjikan Rahel, tetapi dia memberikan Lea. Malam-malam, saudara kasih Tuhan, pada hari pernikahan, Lea diambilnya. Nah, barangkali Lea dengan Rahel ada banyak kemiripan, saudara ya. Biasanya memang saudara perempuan banyak miripnya. Mungkin postur mereka tingginya mirip, saudara. Raut wajah juga mirip-mirip. Ya tentu Rahel lebih cantik ya. Tetapi kita tahu bahwa wanita zaman itu kalau menikah dia bertelekung ya, dia memakai tutup muka ya, sehingga sulit untuk melihat wajahnya. Mungkin dari postur tubuhnya, dari gemuk kurusnya mirip-mirip, saudara kasih Tuhan. Sehingga Yakub sama sekali tidak ada curiga sedikit pun, saudara, bahwa ini Lea. Ya setahu dia inilah Rahel. Mungkin dia juga begitu berbunga-bunga sehingga tidak terpikir sama sekali olehnya. Mungkin Lea juga dikenakan pakaian-pakaian Rahel ya. Mungkin perhiasan-perhiasan Rahel dipakaikan kepadanya, anting-anting Rahel ya, gelang Rahel, kalungnya dan lain sebagainya. Mungkin semua itu diberikan kepada Lea untuk supaya tipuannya lebih manis, saudara. Mungkin parfumnya Rahel juga dipakaikan kepada Lea. Dan malam-malam, saudara kasih Tuhan, saya rasa Laban juga mencoba untuk membuat Yakub mabuk, saudara. Mungkin diberi minum banyak-banyak ya. Mungkin sebagai orang percaya, Yakub tidak akan, kita tidak tahu ya apakah dia mabuk atau tidak ya. Tapi yang jelas malam itu ya, akhirnya dia bersetubuh dengan Lea, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang saya tidak habis pikir juga mengapa Yakub baru tahu itu Lea pada pagi harinya, saudara. Bukankah pada malam harinya mereka menjadi sangat intim? Ya sungguh, ya tentunya mereka berada di dalam kegelapan tenda mereka, ya, dan mungkin tidak banyak bicara, atau mungkin suara Lea juga mirip-mirip dengan Rahel. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa Yakub setengah mabuk, saudara kasih Tuhan, karena mungkin saya yakin Laban supaya berhasil ini harus dibikin mabuk, ya dia kasih banyak minum dan lain sebagainya, sehingga baru pagi harinya Yakub sadar, wah ternyata ini Lea. Bayangkan saudara, apa yang akan Anda rasakan kalau itu terjadi pada diri Anda. Oh, saya yakin Yakub marah sekali, saudara kasih Tuhan. Tetapi satu hal yang membuat dia tidak jadi meletus-letus kemarahannya adalah mungkin dia teringat bahwa penipuan seperti inilah yang pernah dia lakukan kepada ayahnya juga. Dan mungkin hal itu yang sedikit menggerogoti dia, dan dia sedikit berpikir, ternyata apa yang aku taburkan itu juga yang aku tuai. Dan sungguh saudara, ini adalah pengajarannya Alkitabiah. Coba kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, saudara ya. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sungguh saudara, dan Yakub merasakan hal itu. Banyak orang berpikir dia bisa melakukan ini itu, tidak ada yang tahu. Banyak orang berpikir mereka bisa menipu, ya, wah dapat banyak untung, dan yang ditipu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Banyak orang menyalahgunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab berkata jangan sesat, Allah tidak dipermainkan, ya. Walaupun orang yang Anda tipu mungkin tidak bisa membalas, walaupun mungkin tidak ada yang tahu apa yang Anda lakukan, tetapi Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan betapa Yakub mempelajari hal ini dengan cara yang keras, saudara. Dia menipu ayahnya dengan cara menukar identitas. Ayahnya mengira dia Esau, padahal dia Yakub. Penipuan itu dilakukan atas petunjuk orang tua, saudara. Yakub disuruh oleh Ribka, dan Yakub antara mau dan tidak mau. Ya, Yakub sangat ingin akan berkat itu, tapi dia takut-takut. Dipaksa oleh orang tuanya, akhirnya Yakub maju, saudara. Demikian juga kejadian penipuan terhadap Yakub, ya, adalah sama tipenya, ciri-cirinya adalah suatu penipuan identitas. Yakub mengira itu Rahel, pada itu Lea. Lea saya yakin juga tidak berani untuk melakukan itu dengan sendirinya, tetapi dipaksa oleh ayahnya Laban.
Nah, barangkali saya yakin dan percaya Lea juga sebenarnya sangat suka dengan Yakub ya. Mungkin selama ini diam-diam dia ada cinta rahasia dengan Yakub. Maksudnya dia mengagumi Yakub. Mungkin dia iri dengan adiknya Rahel. Bagaimana Rahel begitu dikasihi oleh Yakub, sedangkan dirinya tidak. Mungkin selama ini dia diam-diam mengasihi Yakub, saudara. Tentu dia tidak berani untuk melakukan penipuan ini kalau bukan Laban yang memaksanya. Tetapi akhirnya dia lakukan juga. Jadi penipuan yang sama persis yang dia lakukan kepada ayahnya menimpa dirinya. Dan inilah yang dia tuai, saudara kasih Tuhan. Inilah akibatnya dia telah main serobot sendiri, main hakim sendiri. Dia main tancap sendiri. Dia ingin mendapatkan berkat Tuhan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Dan sungguh ini suatu hal yang sangat mengagetkan dia. Satu hal yang menjadi pertanyaan kita adalah di mana Rahel ketika semua ini terjadi? Apakah Rahel dengan sukarela ikut dalam penipuan ini? Saya yakin tidak, saudara kasih Tuhan. Mungkin Rahel sengaja dikurung oleh ayahnya di suatu tempat ya, dan lain sebagainya. Yang jelas Rahel pun merasa sangat berat tentunya. Dan saya yakin Lea juga merasa sangat berat. Bukan maunya dia untuk melakukan penipuan ini, dan dia juga tidak tahu Yakub akan bagaimana. Apa yang terjadi kalau misalnya Yakub tidak marah sekali, mencampakkan dia. Dia yang sudah intinya sudah mengenal seorang laki-laki ya. Tiba-tiba dicampakkan ya, karena Yakub marah. Tentunya Rahel berdebar-debar, saudara. Dan Lea berdebar-debar. Dan benar, ketika pagi tiba, Yakub sangat marah dan dia tentunya tidak begitu berani dengan Laban, tapi dia segera mengkonfrontasi Laban ya. Dia berkata, "Apa yang kau perbuat ini?" katanya. "Aku bekerja untuk Rahel," katanya. Dan Laban dengan entengnya, saudara, mengutip suatu kebiasaan lokal bahwa tidak biasa bahwa yang muda kawin terlebih dahulu dari yang tua. Mungkin karena alasan itulah Rahel belum menikah sampai saat ini ya. Mungkin karena ada kakaknya yang lebih tua. Dan kemudian Laban mengusulkan, "Oke, genapi saja 7 hari perkawinanmu, dan setelah itu kamu akan menikah dengan Rahel, asal kamu bekerja padaku 7 tahun lagi." Saudara, ini suatu kelicikan dari pihak Laban, dan kita tahu Tuhan akan menghukum dia ya. Yakub menipu Ishak ayahnya dan dia kena hukum, dan Laban menipu Yakub dan dia akan kena hukum, saudara. Dan Yakub tidak bisa tidak, dia harus menerima ya. Bagaimana tidak, saudara? Mungkin dia juga kasihan dengan Lea, sedikit kasihan ya. Mungkin dia juga atas ya untuk menghormati Lea juga. Bagaimanapun juga dia sudah bekerja 7 tahun untuk Rahel. Masakan untuk kakaknya Lea dia tidak mau bekerja 7 tahun. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah yang terjadi. Mau tidak mau, Yakub dipaksa menjadi seorang bigamis atau poligami, beristri 2 ya. Saya yakin Yakub tidak pernah punya rencana untuk menikah lebih dari 1 orang ya. Sebagaimana Ishak ayahnya hanya menikah dengan 1 orang, Ribka. Yakub juga seorang yang tahu bahwa Tuhan menginginkan monogami dalam pernikahan. Tetapi kejadiannya sudah sedemikian, saudara. Dan ya memang dalam konteks zaman itu poligami merupakan hal yang cukup sering terjadi. Abraham juga pernah berpoligami walaupun bukan kehendaknya, dan lain sebagainya. Yakub juga berpoligami walaupun bukan kehendaknya. Tetapi kita tahu belakangan akan timbul percekcokan yang luar biasa dalam keluarga Yakub ya, karena poligaminya ini. Demikian juga terjadi kekacauan dalam keturunan Abraham karena poligaminya. Jadi kita belajar bahwa monogami selalu yang terbaik. Apa yang Tuhan rancangkan bagi manusia, itulah yang terbaik. Oh saudara, begitu banyak pelajaran bagi kita. Apa yang Anda tabur hari ini, saudara kasih Tuhan? Apakah perbuatan baik? Coba kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7, saudara. Kita lihat ayatnya yang ke-12. Matius pasal 7 ayat yang ke-12. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini adalah hukum tabur dan tuai. Kita ingin menabur hal-hal yang baik dari orang, marilah kita berikan hal-hal yang baik kepada orang. Kita belajar mengikuti apa yang Yesus katakan ini. Kita berbuat baik kepada orang, agar kita pun Tuhan berkati. Saudara, itulah yang dapat kita pelajari. Besok atau pada seri berikutnya, kita akan masuk ke dalam keluarga rumah tangga Yakub. Berbagai masalah yang dia hadapi dan bagaimana dia mengatasi semua itu, tentu dengan banyak pengajaran firman Tuhan lagi. Saya Dr. Stephen Einstein Leo mengundurkan diri dulu pada saat ini. Saya ucapkan selamat malam dan Maranatha.